dan insya Allah bersama Bapak Ustaz Dr. Aris Haji Heri Kuswanto, Magister Islam. Selanjutnya yang ketiga, informasikan kepada seluruh jamaah bahwa pengajian tafsir Quran yang biasa diselenggarakan pada malam Jumat malam Sabtu pada sholat maghrib untuk nanti malam Jumat malam Sabtu ditiadakan atau diliburkan terlebih dahulu karena Al-Ustaz Joko Rahimahullah Ta'ala hadir baru pada acara keluarga di Jakarta. Sekali lagi kami atas nama saya mohon maaf bahwa untuk nanti malam pengajian tafsir Quran diliburkan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan bertemu kembali Jumat yang akan datang. Kemudian yang terakhir bahwa satu vaksinasi sampai pada bulan atau minggu yang lalu berjumlah Rp45.062.000. Kemudian infak Jumat pada Jumat pekan kemarin mendapat Rp2.448.000. Infak lain-lain Rp2.523.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp5.541.000 sehingga saldo bekas masih sampai pada hari ini berjumlah Rp45.002.000. Demikian keadaan wakas masjid Alikat kepada sampai pada saat Quran ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada malam pada siang kita mulai, kepada seluruh jamaah kami silakan untuk mengibadah mulai dari tempat terdahulu, kemudian sosok belakangnya dibuat untuk menyesuaikan. Kemudian bagi jamaah yang berkomunikasi untuk tidak lupa dengan Afrika terlebih dahulu selama berlangsungnya pada sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk kita sholat Jumat akan segera kita mulai kepada Al-Ustaz Tri Antara Soleh Sarjana Teknik waktu dan tempat diaturkan. Sekian pokoknya yang perlu sampaikan atas nama taklim kami ucapkan dan terima kasih yang sebesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi monggo sok depan masih banyak kosong biar kita semuanya mulai berdoa. Silakan untuk memilih sok-soknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah rahmatullah, syukur alhamdulillah telah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semuanya nikmat iman, Islam dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sebagian perintah Allah, yaitu sholat Jumat dengan berjamaah. Salawat dan salam yang kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Khatib berpesan untuk kita semuanya, marilah senantiasa ikhtiar terus-menerus meningkatkan kualitas iman kita hingga mencapai derajat takwa. Marilah dengan sungguh-sungguh kita laksanakan perintah-perintah Allah dan dengan sungguh-sungguh pula kita tinggalkan larangan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat At-Taubah ayat 105. Syekh Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhairi, pakar fikih dan tafsir dari Suriah, menjelaskan ayat ini dengan mengatakan, wahai Rasul, katakanlah pada orang-orang yang bertaubat, beramal baiklah dan ikhlaskanlah amal kalian pada Allah. Niscaya Dia, Allah, Rasulullah dan orang-orang mukmin akan melihat amal kalian sebagai amal baik atau buruk, dan setelah mati kalian akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang gaib dan yang tampak. Lalu Dia akan memberitahu kalian tentang amal kalian, lalu membalas kalian atas amal tersebut. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian berbuat kebaikan, maka kebaikan itu untuk kalian, dan jika kalian berbuat buruk, itu pun
untuk kalian juga. Quran Surat Al-Isra ayat 7. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Amal soleh seorang hamba tidak sedikit pun menguntungkan Allah Azza wa Jalla. Maksiat seorang hamba pun tidak merugikan Allah Azza wa Jalla. Namun terdapat manusia yang sengaja memaksiati Allah Azza wa Jalla sambil menyangka bahwa ia telah merugikan Rabb-nya dengan mengabaikan perintahnya dan menjalani larangan-larangannya. Padahal sungguh kemaksiatan itu merugikan dirinya sendiri. Sebaliknya, ada orang-orang yang merasa bangga dengan ketaatannya. Ia merasa mempunyai kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ia memandang telah berjasa kepada Allah dengan syiar dan dakwah membela agamanya. Dengan ketaatan dan amal soleh ia pun menjadi angkuh karenanya. Padahal kalau bukan karena Allah yang memberinya hidayah dan kekuatan, tentu ia akan tersesat dari jalan ketaatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seseorang yang berbuat maksiat dan kemaksiatannya membawanya untuk bertaubat lebih baik daripada orang yang melakukan ibadah namun ketaatannya membuatnya menjadi sombong dan angkuh. Bentuk keangkuhan ini barangkali tidak betul-betul terlihat dalam interaksi dengan orang lain, bahkan mungkin hanya berupa perasaan dalam hati saja. Ia merasa lebih suci, lebih solih, dan lebih layak masuk surga dibandingkan dengan orang lain. Hal ini tetap beresiko membuatnya masuk ke dalam neraka. Rasulullah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik rasa sombong. Hadis riwayat Muslim. Apalagi jika kita mengingat bahwa hati manusia itu selalu berubah-ubah. Bisa jadi hari ini seseorang terlihat sangat solid, namun tahun berikutnya ia telah menjadi ahli maksiat. Tidak ada yang pasti mengenai hidup ini, karena hidup manusia penuh dengan misteri. Kita tidak bisa menebak apa yang akan terjadi esok hari dengan pasti. Bahkan bisa jadi dalam hitungan detik pun segalanya bisa berubah 180 derajat. Banyak peramal yang berusaha memberikan kepastian tentang hidup ini, tapi apa nyatanya? Mereka sendiri tidak bisa memberikan kepastian hidupnya dirinya sendiri. Oleh karena itu, hindarilah hidup dalam kesombongan pada saat kita memiliki kelebihan. Janganlah berkeluh kesah pada saat hidup penuh kekurangan. Kepintaran dan kebodohan bukanlah penentu sukses dan gagalnya seseorang dalam kehidupan. Kekayaan dunia juga bukan hal yang abadi. Sebagaimana kemiskinan pun bukan hal yang tidak bisa diubah sama sekali. Semua kembali pada takdir dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan kita sebagai manusia hanya dituntut untuk terus mengusahakan yang terbaik dan tidak berhenti berdoa dan memohon pada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Banyak sudah yang terjadi dalam kehidupan ini. Betapa banyak orang kaya dalam sekejap menjadi miskin, dan orang miskin tiba-tiba berubah drastis menjadi kaya raya. Semua bisa terjadi tanpa dapat kita duga.
Banyak juga yang terjadi di sekitar kita ketika orang yang terlihat sehat dan tidak sedang menderita sakit tiba-tiba meninggal karena sakit yang ringan-ringan saja. Sebaliknya, ada orang yang sakit-sakitan sampai dokter pun memvonis umurnya tidak akan panjang. Ternyata saat bertemu lagi sudah sehat dan terlihat segar bugar. Banyak peristiwa dalam hidup ini seringkali tidak masuk logika dan tidak pasti, tapi nyata terjadi di depan kita. Seringkali tidak sesuai dengan harapan, keinginan, kalkulasi dan dugaan-dugaan kita, tapi tetap terjadi dan harus kita terima juga dengan ikhlas. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Hidup memang selalu memberi ketidakpastian kepada kita. Namun kita sungguhnya menyadari bahwa ketidakpastian dalam hidup ini hanya anggapan kita tentang rahasia Allah Ta'ala yang tidak dapat dijangkau oleh pengetahuan kita. Di antara ketidakpastian itu ada yang pasti harus kita tunaikan, yaitu menjaga ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Sebagai seorang mukmin dalam kondisi apapun, kita harus memastikan untuk selalu berbuat baik dan menjauhi perbuatan jahat. Sungguh kebaikan akan berbalas kebaikan dan kejahatan akan berbalas kejahatan pula. Hindari kesombongan dan berkeluh kesah dalam kondisi sulit apapun. Senantiasa bersyukur adalah langkah yang bijak menyikapi hidup ini. Walaupun hidup ini tidak pasti, tapi ada satu yang pasti, yaitu kematian. Setiap yang hidup dipastikan akan mati pada waktunya. Untuk itu, pastikanlah sebelum kita mati, kita sibuk beramal sholih agar kematian mengantarkan kita pada husnul khotimah. Sungguh sukses terbesar dalam kehidupan manusia terjadi ketika kita berhasil menunaikan tugas sebagai hamba Allah sesuai yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Cita-cita terbesar seorang mukmin dalam hidup ini adalah istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya hingga akhir hayat. Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ولا تموتن إلا وأنتم
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidin. Allahumma ansur man nasara din wahdul man khadala muslimin wa dammir a'da'ad-din wa a'li kalimataka ila yaumiddin. Allahumma tiqa'adal bala wal waba wal zalazil wal fitan wa su'al fitan ma qahara minha wa ma batal an baladina Indonesia khos wa sa'iri biladil muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.